Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang sahabat Nabi yang keras menegakkan kebenaran akhirnya meregang nyawa di padang pasir, hanya ditemani istri yang menangis karena bahkan kain kafan pun tidak mereka miliki. Namun justru di saat itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diucapkan puluhan tahun sebelumnya terbukti nyata di hadapan para saksi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat yang jujur lisannya, teguh pendiriannya, dan zuhud terhadap dunia. Dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk meneladani keteguhan beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Simak kisah ini sampai akhir, karena di akhir episode kita akan melihat bagaimana janji Rasulullah benar-benar terwujud dalam detik-detik wafatnya Abu Dzar di padang pasir Rabdah. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Dari jahiliyah ke Islam. Abu Dzar Al-Ghifari memiliki nama asli Jundub bin Junadah. Beliau berasal dari kabilah Ghifar, sebuah kabilah kecil yang hidup di daerah tandus antara Mekah dan Madinah. Dalam sejarah, kabilah Ghifar dikenal dengan pekerjaan yang tidak terhormat, merampok kafilah yang lewat di jalur perdagangan Quraisy. Namun dari lingkungan keras itulah lahir seorang laki-laki yang justru berbeda sama sekali dengan kebiasaan kaumnya. Peristiwa yang sampai kepada kita menggambarkan bahwa sejak masa jahiliyah, Abu Dzar tidak pernah terikat dengan berhala. Beliau tidak menyukai kebiasaan orang-orang di sekitarnya yang menyembah batu, berhala, atau benda mati. Sebaliknya, beliau sering menyendiri merenungi tanda-tanda kebesaran Allah. Pandangannya terhadap kebenaran tajam, nalurinya menolak menyembah selain Sang Pencipta. Dari sini terlihat benih awal yang membuatnya kelak sangat cepat menerima Islam. Kabar tentang munculnya seorang nabi di Mekah yang menyeru manusia untuk meninggalkan berhala dan hanya menyembah Allah sampai juga ke telinganya. Riwayat dalam Sahih Muslim menyebutkan bahwa Abu Dzar mendengar berita itu, lalu mengutus saudaranya Anis untuk menyelidiki. Anis pergi ke Mekah, mendengar langsung dari Rasulullah, kemudian kembali dan menceritakan bahwa ada seorang lelaki mulia yang menyeru kepada akhlak yang luhur dan meninggalkan kemusyrikan. Namun Abu Dzar tidak puas hanya dengan laporan. Beliau berkata kepada saudaranya, "Aku merasa tidak puas dengan yang kau ceritakan. Aku akan pergi sendiri dan bertemu langsung dengan orang itu." Dengan tekad yang kuat, beliau pun berjalan menuju Mekah. Perjalanannya jauh, sendirian, membawa bekal seadanya. Tidak ada yang beliau pikirkan selain bertemu langsung dengan Rasulullah untuk memastikan kebenaran risalah itu. Ketika sampai di Mekah, beliau tidak langsung bertemu Nabi. Beliau berhati-hati karena di kota itu suasana panas. Kaum Quraisy sangat memusuhi Nabi dan siapapun yang tampak mendukungnya. Riwayat dalam Sahih Muslim menyebutkan bahwa Abu Dzar sempat menginap di Masjidil Haram, sehingga akhirnya bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali melihat seorang asing yang tampak kebingungan, lalu mendekatinya dan menawarinya tempat bermalam. Esok harinya, Abu Dzar masih enggan menjelaskan tujuannya. Baru pada hari ketiga, beliau jujur berkata bahwa beliau datang untuk menemui Nabi. Sayyidina Ali pun berkata, "Demi Allah, dia adalah Rasulullah, ikutlah denganku." Sayyidina Ali kemudian membawanya dengan sembunyi-sembunyi, menyusuri lorong-lorong Mekah agar tidak terlihat oleh Quraisy. Malam itu, untuk pertama kalinya, Abu Dzar berhadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat disebutkan, Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya, menjelaskan tentang tauhid, meninggalkan berhala, dan kebenaran wahyu.
Abu Dzar tidak banyak bertanya. Beliau langsung menerima risalah itu dengan hati terbuka dan bersyahadat di hadapan Rasul. Dengan demikian, beliau menjadi salah satu sahabat awal yang masuk Islam. Namun, kisah Abu Dzar tidak berhenti di situ. Setelah masuk Islam, Nabi memintanya untuk merahasiakan keislamannya, mengingat kondisi Mekah yang penuh tekanan. Tapi Abu Dzar tidak mampu menahan diri. Riwayat dalam Musnad Ahmad menyebutkan bahwa beliau segera menuju Ka'bah, berdiri di hadapan Quraisy, lalu mengumumkan dengan suara lantang, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Quraisy terkejut mendengar ucapan itu. Mereka beramai-ramai menyerangnya, memukulinya hingga jatuh. Beliau dikeroyok, ditendang, dan dipukul sampai hampir mati. Seandainya tidak ada Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi yang melindunginya dengan mengatakan, "Celakalah kalian, ia dari kabilah Ghifar. Kalian tahu betapa pentingnya jalur perdagangan kalian melewati wilayah mereka." Mungkin Abu Dzar telah tewas di tempat. Keesokan harinya, Abu Dzar kembali melakukan hal yang sama. Beliau berdiri lagi di dekat Ka'bah, mengumumkan syahadat dengan lantang. Quraisy pun kembali menyerangnya. Beliau dipukuli hingga pingsan. Meski begitu, hatinya tidak surut sedikit pun. Dari riwayat inilah kita melihat bahwa Abu Dzar adalah sahabat pertama yang berani menampakkan Islamnya secara terbuka di hadapan Quraisy setelah Rasulullah, Abu Bakar, dan Bilal. Dalam Musnad Ahmad dan Sahih Ibnu Hibban disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud pernah bersaksi, orang pertama yang berani menampakkan Islam setelah Rasulullah, Abu Bakar, dan Bilal adalah Abu Dzar. Perjalanan Abu Dzar pada fase awal ini menunjukkan karakter yang sudah terbentuk sejak masa jahiliyah. Beliau keras menolak kebatilan, berani, dan tidak gentar meski harus menghadapi kekerasan. Dari seorang penyendiri di padang pasir, beliau muncul di jantung kota Mekah, menantang Quraisy dengan kalimat tauhid. Di titik inilah fase pertama kehidupannya sebagai sahabat Nabi dimulai. Dari jahiliyah menuju Islam dengan keberanian yang langka. Teguh melawan kebatilan di Mekah. Setelah keberaniannya menampakkan Islam di depan Quraisy, Abu Dzar tidak langsung hilang dari perhatian. Peristiwa itu meninggalkan bekas besar, baik di kalangan muslimin yang masih bersembunyi maupun di pihak musyrikin yang geram terhadapnya. Mekah saat itu berada dalam situasi tegang. Siapapun yang terang-terangan mengakui mengikuti Rasul berarti menentang kekuasaan Quraisy. Riwayat yang dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud menegaskan hal itu. Dalam Musnad Ahmad disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, orang yang pertama-tama menampakkan keislamannya di Mekah setelah Rasulullah, Abu Bakar, dan Bilal adalah Abu Dzar. Ia berani berdiri di depan Ka'bah, lalu menyatakan syahadat. Keberanian itu dianggap tindakan nekat, bahkan oleh sebagian sahabat lain yang saat itu diperintahkan Nabi untuk merahasiakan keislaman mereka. Abu Dzar kembali dikeroyok oleh Quraisy. Beliau mengalami pukulan bertubi-tubi hingga tubuhnya terkapar di tanah. Seorang saksi mata menyebutkan bahwa wajahnya dipenuhi luka dan darah bercucuran dari kepala serta tubuhnya. Beliau hampir mati, namun tetap tidak menarik ucapannya. Perlindungan Abbas bin Abdul Muthalib menjadi faktor penting yang menyelamatkannya. Abbas menegaskan kepada Quraisy bahwa Abu Dzar berasal dari kabilah Ghifar yang jalur perniagaan Quraisy harus lewati. Jika mereka membunuhnya, otomatis keamanan kafilah Quraisy di jalur perdagangan akan terancam. Dengan alasan itu mereka melepaskannya. Setelah peristiwa itu, Rasulullah menasehati Abu Dzar agar tidak menetap lama di Mekah. Kondisi di kota itu terlalu berbahaya baginya, dan dakwah masih dalam tahap penuh tekanan. Dalam riwayat Sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi berkata kepadanya, "Kembalilah engkau kepada kaummu. Jika engkau mendengar aku telah menang, maka datanglah kembali." Abu Dzar menerima nasihat itu.
Beliau pun kembali menuju kabilahnya di daerah padang pasir. Tapi sebelum meninggalkan Mekah, beliau sudah menegakkan sebuah tanda penting, yaitu bahwa seorang muslim bisa berdiri terbuka meskipun harus menghadapi bahaya besar. Riwayat yang dicatat oleh para sejarawan menyebutkan kepulangannya itu justru membuka jalan baru bagi dakwah. Sesampainya di Ghifar, Abu Dzar tidak menyia-nyiakan waktu. Beliau mengajak saudara-saudaranya dan kaumnya untuk memeluk Islam. Abu Dzar adalah sosok yang keras dalam prinsip, tetapi kata-katanya jujur dan tegas. Beliau menceritakan langsung apa yang beliau dengar dari Rasulullah, membacakan ayat-ayat yang dihafalnya, dan mengajak mereka meninggalkan berhala. Kabilah Ghifar yang selama ini dikenal sebagai perampok jalur perdagangan justru menerima seruan itu. Sebagian dari mereka langsung memeluk Islam melalui tangan Abu Dzar. Riwayat dalam Sahih Muslim menuturkan bahwa satu bagian besar dari kabilah Ghifar masuk Islam, sedangkan sebagian lain menundanya hingga peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Tidak hanya Ghifar, Abu Dzar juga mengajak kabilah tetangga, yakni Aslam. Beliau menyampaikan kepada mereka risalah tauhid, dan mereka pun banyak yang akhirnya masuk Islam. Inilah mengapa dalam hadis sahih Rasulullah pernah bersabda, "Semoga Allah memberikan ampunan kepada Ghifar, dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada Aslam." Hadis riwayat Muslim. Doa itu menjadi bukti bagaimana dua kabilah yang awalnya jauh dari Islam justru berbalik menjadi penolong agama ini. Kisah dakwah Abu Dzar di tengah kabilahnya juga memperlihatkan sisi lain yang jarang diungkap. Beliau bukan hanya seorang pemberani di Mekah, tetapi juga seorang dai yang berhasil mengubah perilaku kaumnya dari kabilah yang ditakuti karena merampok kafilah. Ghifar kemudian muncul sebagai kelompok yang mendukung Nabi di kemudian hari. Riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa peran Abu Dzar al-Ghifari di fase Mekah tidak berhenti pada keberaniannya menampakkan Islam. Beliau membawa pulang risalah itu, menyebarkannya, dan menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan kaumnya. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Al-Isabah menuliskan bahwa Abu Dzar adalah salah satu tokoh awal yang dakwahnya meluas di luar Mekah, bahkan sebelum hijrah ke Madinah. Pada titik inilah peristiwa di Mekah bergeser. Abu Dzar yang semula hanya seorang diri menentang Quraisy, kini sudah berhasil membuat kelompok besar dari kaumnya siap menerima Islam. Beliau kembali ke padang pasir, membawa kabar risalah, dan meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus dari lembaran dakwah Islam pada masa-masa awal. Bersama Rasulullah di Madinah. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, banyak sahabat dari berbagai kabilah berbondong-bondong menyusul. Di antara mereka ada Abu Dzar al-Ghifari. Beliau datang membawa keislaman kabilahnya yang sebelumnya telah ia ajak, yakni Ghifar dan Aslam. Kedua kabilah ini kelak memiliki andil besar dalam mendukung perjuangan Islam. Kehadiran Abu Dzar di Madinah memperkuat barisan kaum muslimin, menambah semangat, sekaligus memperlihatkan bahwa Islam telah meluas sampai ke pelosok padang pasir. Sejarah mencatat, Abu Dzar bukan hanya sekedar sahabat biasa di Madinah. Beliau ikut serta dalam berbagai peristiwa besar bersama Nabi. Beliau berada di barisan kaum muslimin dalam peperangan-peperangan penting, termasuk perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang yang lain. Namun, salah satu peristiwa yang paling melekat dalam sejarahnya adalah peristiwa di Perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah menyeru kaum muslimin untuk menghadapi ancaman Romawi yang menyiapkan kekuatan besar di wilayah utara Jazirah Arab. Saat itu, kaum muslimin sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Musim panas terik, perjalanan sangat jauh, bekal terbatas, dan musuh yang akan dihadapi adalah kekuatan besar dunia. Banyak orang yang berat melangkah, bahkan sebagian munafik mencari alasan untuk tidak ikut serta.
Namun bagi para sahabat yang imannya teguh, panggilan jihad ini tidak bisa diabaikan. Abu Dzar termasuk di antara sahabat yang berangkat bersama pasukan, tetapi beliau menghadapi kesulitan. Hewan tunggangannya lemah. Unta yang beliau bawa tidak mampu berjalan secepat rombongan besar. Beliau tertinggal jauh. Dalam kondisi itu, beliau tidak menyerah. Beliau turun dari tunggangannya, memikul sendiri bekalnya, lalu berjalan kaki menembus padang pasir yang panas membakar. Riwayat yang disebutkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian salah seorang melaporkan, "Wahai Rasulullah, seseorang berjalan sendirian di belakang pasukan." Nabi bersabda, "Semoga itu Abu Dzar." Tidak lama kemudian laporan berikut datang. Orang itu mendekat. Rasulullah kembali bersabda, "Semoga itu Abu Dzar." Hingga akhirnya sosok itu benar-benar muncul dan ternyata memang Abu Dzar berjalan kaki sendirian dengan tubuh kelelahan. Melihatnya, Rasulullah bersabda dengan kalimat yang kelak menjadi nubuah besar dalam hidup Abu Dzar. "Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Ia berjalan sendirian, ia akan mati sendirian, dan ia akan dibangkitkan sendirian." Hadis riwayat Hakim, disahihkan oleh Al-Albani. Ucapan ini diucapkan Nabi di hadapan para sahabat saat itu, menjadi saksi tentang kehidupan Abu Dzar yang penuh keteguhan. Peristiwa Tabuk tidak hanya memperlihatkan kesungguhan Abu Dzar, tetapi juga posisinya di mata Nabi. Beliau dikenal sebagai sahabat yang tidak menoleh kepada dunia, bahkan rela bersusah payah asal bisa bersama Rasulullah. Selain ikut dalam perang, Abu Dzar juga dikenal dekat dengan majelis Nabi di Madinah. Beliau mendengarkan langsung hadis-hadis, mencatat wasiat, dan menyampaikan ulang kepada orang lain. Riwayat dalam Sunan Abu Dawud menyebutkan bahwa Abu Dzar pernah berkata, "Kekasihku yakni Rasulullah mewasiatkan kepadaku 7 perkara, yaitu mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka, melihat orang yang di bawahku dan tidak melihat yang di atasku, tidak meminta sesuatu kepada orang lain, menyambung silaturahmi, mengatakan kebenaran walaupun pahit, tidak takut celaan orang dalam menegakkan agama Allah, dan memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah." Wasiat-wasiat ini beliau terima langsung dari Madinah ketika menjadi bagian dari sahabat terdekat yang mendapatkan perhatian Nabi. Kehidupan Abu Dzar di Madinah juga menunjukkan konsistensinya. Beliau bukan hanya prajurit dalam perang, tetapi juga seorang penyampai kebenaran di tengah masyarakat Muslim. Beberapa riwayat menuturkan bahwa beliau sering menegur atau menasehati dengan tegas, tanpa melihat siapa orangnya. Kejujuran lidahnya sudah menjadi ciri khas yang diakui banyak sahabat lain. Namun, yang paling menonjol pada fase ini tetaplah peristiwa Tabuk, karena di sanalah ucapan Rasulullah tentang dirinya diabadikan. Ucapan itu bukan sekedar doa, melainkan juga nubuah yang kelak terbukti di akhir hayatnya. Dan peristiwa itu disaksikan langsung oleh rombongan besar kaum muslimin yang sedang bergerak menuju medan Tabuk, menjadi bagian penting dari sejarah perjalanan Abu Dzar Al-Ghifari di Madinah. Masa setelah wafatnya Nabi. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengguncang seluruh Madinah. Para sahabat kehilangan sosok yang menjadi pusat kehidupan mereka. Abu Dzar Al-Ghifari termasuk di antara mereka yang merasakan duka mendalam. Namun kehidupan harus terus berjalan. Islam memasuki fase baru, dipimpin oleh khalifah yang menggantikan Nabi dalam urusan politik dan penegakan syariat. Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah pertama. Saat itu, keadaan Jazirah Arab genting. Banyak kabilah murtad, sebagian menolak membayar zakat, dan ada pula nabi palsu yang muncul. Abu Dzar berada di barisan kaum muslimin yang setia kepada Abu Bakar Asy-Syiddiq. Beliau mendukung langkah tegas sang khalifah, memerangi orang-orang murtad.
Dalam sumber-sumber sejarah disebutkan bahwa Abu Dzar ikut terlibat dalam jihad pada masa Abu Bakar Asy-Shiddiq. Meski namanya tidak seterkenal sahabat-sahabat komandan perang lainnya. Yang jelas, beliau tetap berdiri teguh bersama kaum muslimin menjaga kemurnian Islam setelah wafatnya Nabi. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, wilayah Islam meluas keluar Jazirah Arab, Persia dan Romawi yang selama berabad-abad menjadi kekuatan besar, satu persatu ditaklukkan oleh pasukan muslimin. Dalam periode ini, Abu Dzar ikut serta mendukung dakwah, tetapi posisinya bukan sebagai panglima perang. Beliau lebih dikenal sebagai seorang zuhud yang mengingatkan kaum muslimin agar tidak terbuai oleh harta rampasan dan kemewahan dunia. Riwayat yang sahih menunjukkan bahwa Abu Dzar memang memiliki sikap keras terhadap urusan harta. Beliau berpegang pada pemahaman yang ketat tentang zakat dan penyimpanan kekayaan. Dalam Sahih Muslim disebutkan, Abu Dzar meriwayatkan hadis dari Nabi, "Barang siapa yang memiliki emas dan perak lalu tidak menunaikan haknya, maka pada hari kiamat akan dipanaskan untuknya lembaran dari api neraka, lalu disetrikakan pada lambung, dahi, dan punggungnya." Hadis ini sering dikutip ketika membicarakan sikap Abu Dzar terhadap penumpukan harta. Pada masa Sayyidina Umar, sikap kerasnya terhadap harta dan kekuasaan sudah mulai tampak. Tetapi Sayyidina Umar bin Khattab dengan kebijaksanaan dan wibawanya bisa merangkul Abu Dzar. Sayyidina Umar menghargai kezuhudan Abu Dzar, dan di masa itu perbedaan pandangan tidak sampai menimbulkan persoalan besar. Abu Dzar tetap menjadi sahabat yang dihormati, walau lidahnya tajam ketika melihat hal yang dianggapnya menyimpang. Namun, situasi mulai berubah ketika Sayyidina Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah. Wilayah Islam semakin luas, kekayaan mengalir dari berbagai penjuru. Banyak pejabat yang memegang jabatan penting, dan sebagian sahabat yang menjadi gubernur hidup dengan kelapangan harta. Disinilah sikap keras Abu Dzar semakin terlihat. Beliau menegur, bahkan mengancam siapapun yang menurutnya tidak adil dalam mengelola harta umat. Riwayat dari Al-Hakim dan Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Abu Dzar pernah mendatangi Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam, dan menegurnya karena membangun istana megah bernama Al-Khadra. Abu Dzar mengingatkan dengan keras membaca ayat Al-Quran. Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka azab yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 34. Bacaan ayat ini bukan sekedar pengajian, tetapi peringatan langsung di hadapan penguasa. Muawiyah yang terkenal cerdas dalam politik merasa terganggu dengan sikap Abu Dzar. Laporan mengenai ketegasan Abu Dzar sampai ke Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada akhirnya, Sayyidina Utsman memanggil Abu Dzar ke Madinah. Hubungan antara Abu Dzar dan Utsman tetap dalam bingkai persaudaraan sesama sahabat. Tetapi perbedaan pandangan mereka dalam soal harta cukup tajam. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi pernah berpesan langsung kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, aku melihatmu lemah, dan aku mencintaimu sebagaimana aku mencintai diriku. Janganlah engkau memimpin dua orang, dan janganlah engkau mengurusi harta anak yatim." Pesan ini terbukti relevan karena Abu Dzar memang tidak cocok dengan urusan administrasi kekuasaan atau pengelolaan harta dalam skala besar. Di Madinah, Abu Dzar tetap menyuarakan kritikannya. Hingga akhirnya, demi menjaga ketertiban, Khalifah Utsman memutuskan untuk memindah Abu Dzar ke wilayah lain. Pertama, beliau dikirim kembali ke Syam. Namun di sana beliau tetap lantang bersuara, menegur gaya hidup mewah sebagian pejabat. Muawiyah akhirnya mengirimnya kembali ke Madinah. Setelah itu, Khalifah Utsman memutuskan agar Abu Dzar tinggal di Rabdah, sebuah perkampungan kecil di padang pasir yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Keputusan ini tidak mengurangi kedudukan Abu Dzar sebagai sahabat besar Nabi. Justru beliau tetap dihormati meski hidup sederhana di Rabdah. Banyak sahabat dan tabi'in yang masih mendatanginya untuk mengambil ilmu.
Beliau tetap dikenal sebagai sosok zuhud yang memegang teguh wasiat Nabi, tidak pernah takut mengucapkan kebenaran. Kehidupannya setelah wafatnya Nabi, terutama pada masa Sayyidina Utsman, menunjukkan bagaimana Abu Dzar berdiri teguh pada prinsipnya. Beliau tidak bergeser sedikit pun dari kezuhudan yang sudah melekat sejak awal. Riwayat-riwayat tentang keberadaan di Rabdah, tentang ucapan-ucapannya yang keras terhadap harta, semua tercatat dalam kitab-kitab sejarah. Dan dari sanalah jalan hidupnya memasuki babak baru yang akan menentukan akhir kisahnya. Abu Dzar di Rabdah. Setelah keputusan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memindahkan Abu Dzar dari Madinah, beliau menetap di sebuah tempat yang bernama Rabdah. Rabdah adalah perkampungan kecil di padang pasir, jauh dari pusat pemerintahan, terletak di jalur antara Madinah menuju Kufah. Bagi sebagian orang, Rabdah hanyalah desa terpencil. Namun bagi Abu Dzar, disitulah beliau melanjutkan sisa hidupnya dengan penuh keteguhan. Di Rabdah, Abu Dzar menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Riwayat-riwayat sejarah menggambarkan rumahnya tidak megah, bahkan hanya berupa tempat tinggal seadanya di tengah padang pasir. Beliau tidak memiliki harta yang berlimpah, tidak pula kekayaan yang bisa menjadikannya nyaman. Yang ada hanyalah kesuhudan yang sejak lama beliau jalani. Kehidupan di Rabdah benar-benar menggambarkan sosok Abu Dzar yang rela hidup miskin asalkan bisa menjaga prinsipnya. Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat meriwayatkan bahwa Abu Dzar tinggal bersama istri dan seorang pembantunya. Mereka bertahan hidup dengan kesederhanaan, memelihara kambing dan mengandalkan apa yang ada di sekitar mereka. Kehidupan seperti itu kontras dengan suasana kota besar seperti Damaskus atau Madinah, yang saat itu mulai makmur karena ghanimah dan hasil wilayah taklukan. Meskipun hidup jauh dari pusat kota, Abu Dzar tidak dilupakan. Banyak orang masih mendatanginya di Rabdah untuk mengambil ilmu. Murid-murid dan para tabi'in yang mendengar namanya tetap menghormatinya sebagai sahabat besar Nabi. Mereka datang untuk mendengar hadis, nasihat, dan pandangan hidup darinya. Abu Dzar dikenal tegas menyampaikan hadis-hadis yang diriwayatkannya dari Rasulullah. Salah satu riwayat masyhur darinya terdapat dalam Sahih Muslim, di mana beliau berkata, "Kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku tentang 7 perkara. Beliau memerintahkan aku mencintai orang miskin dan mendekat kepada mereka. Beliau memerintahkan aku melihat orang yang lebih rendah dariku dan tidak melihat orang yang di atasku. Beliau memerintahkan aku untuk menyambung silaturahim meski mereka memutuskan. Beliau memerintahkan aku untuk tidak meminta sesuatu kepada manusia. Beliau memerintahkan aku mengatakan kebenaran walaupun pahit. Beliau memerintahkan aku untuk tidak takut celaan orang dalam urusan agama. Dan beliau memerintahkan aku untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah." Pesan Nabi ini tercermin jelas dalam kehidupan Abu Dzar di Rabdah. Beliau dekat dengan orang miskin, tidak mengejar kedudukan, dan tidak takut berbicara meski sendirian. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah berkata tentang Abu Dzar, "Ia adalah orang yang paling jujur dalam ucapannya." Kesaksian sahabat senior seperti Ibnu Mas'ud menunjukkan betapa Abu Dzar tetap dihormati meskipun hidup terasing di padang pasir. Riwayat dari Al-Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir menyebutkan bahwa sejumlah sahabat pernah mendatangi Abu Dzar di Rabdah. Di antara mereka adalah Abdullah bin Mas'ud dan para tokoh lain. Mereka menjumpai Abu Dzar dalam keadaan sangat sederhana, tetapi penuh wibawa. Kisah ini menunjukkan bahwa meski dipindahkan jauh, beliau tidak kehilangan kedudukan mulianya di hati para sahabat. Di Rabdah pula, Abu Dzar kerap menyampaikan hadis-hadis tentang zuhud dan bahaya cinta dunia. Beliau mengingatkan orang-orang agar tidak menimbun kekayaan, agar membayar zakat, dan agar senantiasa ingat akhirat. Sikap ini sesuai dengan riwayat dalam Sahih Muslim bahwa Nabi pernah bersabda kepadanya,
"Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat engkau lemah, maka janganlah engkau memimpin 2 orang, dan janganlah engkau mengurus harta anak yatim." Wasiat ini terus dipegang oleh Abu Dzar hingga akhir hayatnya, sehingga beliau tidak pernah mau terlibat dalam urusan politik atau harta. Kehidupan di Rabdah sangatlah berat, tetapi Abu Dzar tetap tegar. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan bahwa beberapa kali beliau mengalami kekurangan pangan, sampai-sampai istrinya pernah menangis karena kesulitan yang mereka alami. Namun, Abu Dzar tetap berkata kepada keluarganya bahwa kesabaran adalah jalan utama, dan harta dunia tidak ada nilainya dibanding kebenaran yang beliau yakini. Para sejarawan juga mencatat, meski hidup jauh di Rabdah, Abu Dzar tetap menyampaikan kritiknya terhadap praktik yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Namun kali ini suaranya hanya terdengar oleh murid-murid yang datang kepadanya, bukan lagi di hadapan khalifah atau gubernur. Kehidupannya lebih banyak diisi dengan mengajar, meriwayatkan hadis, dan menjaga keluarganya di tengah keterasingan. Suasana Rabdah menjadi saksi keteguhan seorang sahabat besar. Dari sana, generasi setelahnya mengenal Abu Dzar bukan hanya sebagai pengkritik para pejabat, tetapi juga sebagai sahabat Nabi yang rela hidup miskin demi menjaga kejujuran dan amanah ilmu. Di desa terpencil itu, beliau menjalani hari-harinya dengan ketenangan, hingga akhirnya memasuki fase terakhir kehidupannya. Wafat Abu Dzar di Rabdah dan sabda Nabi yang terbukti. Hari-hari Abu Dzar di Rabdah terus berjalan dengan kesederhanaan. Usianya semakin menua, tubuhnya semakin lemah, sementara kondisi hidupnya tetap dalam keterbatasan. Tidak ada harta yang beliau tinggalkan, tidak ada kekayaan yang beliau wariskan, kecuali kejujuran dan prinsip yang selalu beliau pegang sejak masa Rasulullah. Riwayat dari Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan juga Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat menyebutkan, ketika Abu Dzar sakit keras menjelang wafatnya, istrinya duduk di sisinya sambil menangis. Ia berkata dengan jujur kepada suaminya, "Engkau akan meninggal, tetapi kita tidak memiliki kain kafan untuk membungkusmu." Mendengar perkataan itu, Abu Dzar tidak marah, tidak pula kecewa. Beliau justru tersenyum dan berkata kepada istrinya, "Janganlah engkau menangis. Sesungguhnya aku pernah bersama Rasulullah dan mendengar beliau bersabda, akan ada seorang di antara kalian yang meninggal di padang pasir dan akan disaksikan oleh sekelompok kaum mukminin." Semua sahabat yang hadir saat itu telah wafat di tengah masyarakat. Hanya aku yang masih hidup. Demi Allah, aku adalah orang yang dimaksud oleh Rasulullah. Maka lihatlah jalanan, karena akan datang sekelompok kaum beriman yang akan memandikan, mengkafani, dan mensolatkan aku. Ucapan itu bukan klaim kosong. Abu Dzar menyampaikannya dengan penuh keyakinan karena bersandar pada sabda Nabi. Istrinya mendengar kalimat itu dengan rasa campur aduk antara takjub, harap, dan duka mendalam. Tidak lama setelah itu, Abu Dzar menghembuskan nafas terakhirnya di padang pasir Rabdah. Tubuhnya terbujur kaku, sementara istrinya dan seorang anaknya duduk menangis di sampingnya. Mereka benar-benar tidak memiliki kain kafan, bahkan untuk menutupi jasad suami dan ayah mereka. Dalam keadaan genting itulah rombongan kafilah lewat di jalur Rabdah. Di antara rombongan itu ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersama beberapa sahabat lain yang baru saja pulang dari perjalanan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, ketika mereka melihat dari jauh, tampaklah tubuh terbujur di tanah dengan seorang wanita tua menangis di sisinya. Ibnu Mas'ud segera menghentikan tunggangannya. Ketika beliau mendekat dan mengenali wajah sahabat yang wafat itu, beliau langsung menangis terseduh. Beliau berkata di hadapan jasad Abu Dzar, "Shadaqa Rasulullah, benarlah sabda Rasulullah. Engkau berjalan sendirian, engkau wafat sendirian, dan kelak engkau akan dibangkitkan sendirian." Perkataan Ibnu Mas'ud ini bukan sekedar ucapan emosional. Beliau menyambungkan apa yang beliau lihat langsung dengan nubuah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dalam perang Tabuk. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim
dan At-Tirmidzi. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Ia berjalan sendirian, ia mati sendirian, dan ia akan dibangkitkan sendirian. Rombongan kafilah itu kemudian menunaikan kewajiban terakhir bagi Abu Dzar. Mereka mencari kain yang mereka miliki untuk mengkafaninya. Riwayat menyebutkan salah seorang di antara mereka memberikan 2 helai kain yang masih layak. Kemudian mereka gunakan untuk menutupi tubuh sahabat agung itu. Jenazah Abu Dzar lalu dimandikan, dikafani, dan disolatkan oleh rombongan Abdullah bin Mas'ud. Mereka menguburkannya di padang pasir Rabdah, sesuai sabda Nabi yang telah diucapkan puluhan tahun sebelumnya. Semua berlangsung dengan saksi mata dari para sahabat yang hadir. Peristiwa itu menjadi salah satu momen sejarah yang memperlihatkan kebenaran sabda Nabi dengan jelas. Abu Dzar, sahabat yang tegas melawan kebatilan dan zuhud terhadap dunia, benar-benar wafat di padang pasir, ditemani istrinya yang setia, dan dimuliakan oleh kedatangan rombongan kaum muslimin untuk mengurus jenazahnya. Sejak hari itu, padang pasir Rabdah menyimpan kisah akhir seorang sahabat besar bernama Jundub bin Junadah al-Ghifari, yang lebih dikenal dengan nama Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.